Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mustafidin, sahabat pencari faedah Islami untuk menambah ilmu dan wawasan. Pada kesempatan kali ini, Istifadah Islami akan mereview aplikasi e-book Tanya Jawab Islam, PIS-KTB, Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah. Aplikasi ini bisa Sobat download di Play Store dengan kata kunci PIS-KTB, atau Tanya Jawab Islam dari islamuna.info. Sesuai dengan judulnya, e-book ini berisi kumpulan tanya-jawab seputar hukum Islam dari grup Facebook Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan PIS-KTB, yang memfokuskan pada kajian tauhid, fikih, hadis, tafsir dan lain-lain, termasuk konsultasi syariah. Untuk mengenal aplikasi ini lebih dalam, Sobat bisa membaca Mukodimah PIS-KTB, tentang PIS-KTB, elemen PIS-KTB, dan lain-lainnya yang bisa Sobat lihat dari mengklik garis 3 yang ada di pojok atas kiri dari aplikasi ini. Bila Sobat sekalian memiliki rezeki berlebih, dan ingin ikut serta membangun dan mendukung perkembangan dakwah Islami dari pihak pengembang, maka Sobat bisa mengklik donasi dan memilih metode mana yang Sobat inginkan untuk berbagi kebaikan. Berapapun yang Sobat berikan, pasti akan sangat bermanfaat bagi pengembang. Namun jika saat ini Sobat belum bisa berbagi, maka bantulah dengan memberikan bintang 5, kritik dan saran yang ada di Play Store, agar aplikasi ini bisa terus berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan Sobat sekalian. Perlu digarisbawahi, aplikasi ini, juga channel Istifadah Islami ini hanyalah sarana untuk menambah wawasan, dan kami tetap lebih menganjurkan untuk belajar kepada para kiai, ulama, serta habaib setempat, karena tentunya belajar langsung kepada mereka dengan menghadiri majelis taklim dan majelis ilmu mereka, barokahnya lebih besar daripada hanya sekedar membaca atau mendengar hasil bahsul masail, fatwa kiai atau fatwa ulama. Channel Istifadah Islami bukanlah channel resmi PIS-KTB, dan bukan pula bagian dari pengembang. Channel Istifadah Islami hanya sekedar muhibin yang ingin berbagi dengan sobat-sobat mustafidin yang tidak memiliki cukup waktu untuk mencari dan membaca, sehingga kita semua bisa memetik faidah dan menambah wawasan dengan mendengar. Semoga upaya kecil Istifadah Islami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada kategori Al-Quran, bagian seputar Al-Quran, nomor 0060, yang berjudul, Tulisan Quran dalam HP apakah termasuk mushaf? Di sana ada pertanyaan dari Yons Karisma. Assalamualaikum, mau nanya nih Pak Ustadz, di HP saya itu kan ada aplikasi Al-Quran Kamil. Kalau saya mau baca, apakah harus berwudhu dulu? Di Al-Quran dikatakan, la yamassuhu ilal mutahharun, maksudnya, harus suci kalau pegang Al-Quran, tapi kalau HP yang ada aplikasi Al-Qurannya, apa harus sama demikian, terus bagaimana kalau terbawa ke WC? Hal serupa pun ditanyakan oleh MCH Imron JB. Assalamualaikum Ustadz semuanya, numpang nanyak nih, begini ceritanya, saya lagi menjalani kodil hajat atau buang air besar, dan HP saya, nada deringnya surat Yasin, tiba-tiba lagi enak-enaknya nongkrong, ada bel, secara otomatis HP pasti bunyi, dan bagaimana menurut pendapat kalian semua? Dijawab oleh Mas Haji Antoro, kalau memegang tulisan Al-Quran yang ada pada layar HP, atau PC, memang tidak masalah tanpa adanya wudhu, karena tulisan Al-Quran yang ada dalam HP, atau PC, hanya merupakan pancaran yang dihasilkan dari sinar, bukan tulisan. Wa yukozu minhu, anahu, launa kosol Qur'ana ala husyabatin, wa hotama bihal auroko bikosdil kiroati, wa soru yakro'u, yahrumu masuha, wa laisa minal kitabati, mayukosu bil mikosi ala surati hurufil Qur'ani min warokin, au kumashin, fala yahrumu masuhu, intaha qaulul matni, Tuhfatul Muhtaj, Juz 2, halaman 132. Dan dapat diambil kesimpulan darinya, bahwasanya jika memahat Al-Quran pada kayu, lalu mengecap kertas dengannya, seraya bertujuan sebagai bacaan dan dapat dibaca, maka haram menyentuhnya bagi orang yang berhadas dan tidaklah termasuk kitabah atau tulisan, kertas atau kain yang dipotong dengan gunting yang menyerupai huruf Al-Quran, maka tidak haram menyentuhnya bagi orang yang berhadas. Menurut Sayyid Al-Maliki, sebenarnya penggunaan nada dering memakai ayat Quran tidak diperkenankan, karena bisa menimbulkan unsur ihanah atau penghinaan pada Al-Quran. Belum lagi bila yang memakai nada dering tersebut tidak tahu cara pemenggalan ayat yang benar saat mengangkat telepon atau menerima SMS seperti nada dering ayat kursi, tidak mungkin kita selesaikan satu ayat lengkap, kemudian baru terima telepon, atau dikhawatirkan juga terjadi hal seperti pertanyaan Kang MCH Imron JB di atas. Bacaan Yasin berkumandang di WC. Sekian tulisan ini kami bacakan, semoga bermanfaat. Jika Sobat Mustafidin ingin melihat teks keterangan yang telah dijelaskan tadi, atau mengkopi keterangan tadi, untuk di-share dan berbagi manfaat sesama ikhwan, silahkan download aplikasi Tanya Jawab Islam dari islamuna.info, lalu ketikkan di pencarian, 0060, atau klik menu kategori, lalu buka kategori,
Al-Quran, bagian, seputar Al-Quran, nomor 0060, yang berjudul, Tulisan Quran dalam HP, apakah termasuk mushaf? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.